Bali memiliki keindahan pantai dan lautnya. Namun tidak cukup bila kita hanya berwisata saja, karena hasil tangkapan ikan lautnya juga sangat menjanjikan menjadi menu kuliner yang otentik. Usaha kuliner di Bali bisa dibilang berkembang pesat, dapat menjadi modal berkelanjutan bagi pelaku industri kuliner. Hal ini dapat dilihat suasana pasar-pasar tradisional Bali selalu sibuk. Para pedagang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok kuliner seperti bumbu dapur, sayur mayur, rempah-rempah, buah-buahan, dan sebagainya. Kuliner Bali memiliki cita rasa yang khas dan menjadi favorit siapapun untuk mencicipi aneka ragam hidangan khas Bali. Bahan baku masakan Bali cenderung menggunakan sambal, rempah-rempah, dan bawang sebagai penguat rasa. Ada salah satu kuliner terkenal di Pantai Sanur menyajikan hidangan khas laut yang legendaris berdiri sejak tahun 1941 dan mempunyai cita rasa dalam menu sup kepala ikan laut dan ikan gorengnya. Dilengkapi dengan sambalnya yang tersohor dan otentik, menggoyang lidah. Resto tersebut adalah Mak Beng. Tentang Mak Beng itu, memang Mak Beng itu sudah dibuat sekitar tahun 1941 ya, kalau tidak salah, kurang lebih. Untuk mempertahankan saya next generation sekarang, saya harus membuat sesuatu keindahan. Keindahan itu seperti apa? Keindahan itu saya memberikan namanya bahan harus ada. Bahan itu harus ada. Seperti ikan itu harus ada, saya dapat. Yang kedua, saya harus hormatin karyawan. Mengapa saya hormatin karyawan? Kalau tidak ada karyawan, saya tidak bisa bekerja sendiri. Yang ketiga, kalau saya lihat tentang itu, saya harus memberikan suatu namanya pelayanan yang berusaha, pelayanan yang berusaha memberikan terbaik kepada customer. Itu sebenarnya salah satu berapa inti dari Mak Beng itu untuk membuka, untuk jalan sampai sekarang. Warung Mak Beng kurang lebih 80 tahun. Habis itu nenek sama kakek saya membuka suatu warung, membuka suatu usaha seperti sekarang. Adanya ikan goreng, sup kepala ikan, sambal. Itu intinya. Sebenarnya kalau kita ngambil gininya itu adalah sambalnya dia sebenarnya. Untuk brands namanya, sambalnya sebenarnya. Untuk supnya itu adalah second, untuk yang keduanya. Kalau Mak Beng itu memilih berapa ikan. Contohnya seperti ikan yang dipakai di Mak Beng itu bukan berapa jenis ikan. Ikan yang dipilih itu kerapu, jiti, barakuda, jenisnya sniper. Itu yang dipakai di Mak Beng. Ikan dengan jenis-jenis pilihan khas makanan Mak Beng merupakan hasil tangkapan nelayan lokal di daerah Sanur
maupun wilayah Bali lainnya dengan kualitas baik. Setelah dibersihkan, ikan-ikan dimasak hingga dagingnya lembut dan empuk. Rasa gurih pada ikan goreng makbeng menggunakan bumbu terasi. Setelahnya ikan disajikan dengan kelezatan sambal khas makbeng yang terdiri dari cabai, garam, terasi, gula Jawa, dan minyak goreng. Campuran bumbu khas Bali dan rempah-rempah yang dimasak dengan cara tradisional ala makbeng membuat cita rasa makanan ikan khas makbeng banyak digemari. Menu andalan yang ditawarkan adalah sup kepala ikan dan ikan goreng bumbu pedas dengan rasa sambalnya yang melegenda turun-temurun sejak dulu. Bila sedang berjalan-jalan ke kawasan Badung Denpasar, singgahlah ke Ayam Kedewatan Ibu Mangku. Kuliner yang memiliki ciri khas menyajikan masakan ayam betutunya menjadi target masyarakat untuk mencicipi kuliner yang otentik dan legenda berdiri sejak tahun 1960-an. Om Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Sang Putu Putra. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari Ibu Mangku, yaitu yang melanjutkan usaha nasi ayam Kedewatan ini. Nasi ayam Kedewatan berdiri tahun 1963, yang pada saat itu ya masih usaha kecil yang dirintis oleh ibu dan bapak saya, yaitu Ibu Mangku. Terus sampai tahun 86, usaha beliau berkembang karena daerah pariwisata di daerah asalnya di Kedewatan Ubud. Jadi tahun 86 kita udah mulai mengembangkan usaha, yaitu yang awalnya usaha kaki lima, dan setelah tahun 86 kita membuka semacam rumah makan yang tidak begitu besar juga, tapi menggunakan rumah tradisional yang ada di Kedewatan Ubud. Kami mempunyai kekhasan yang kami pertahankan sampai saat ini. Dan kekhasan itu mungkin ya sangat berbeda dengan masakan Bali yang ada saat ini. Jadi kami mengkombinasikan antara masakan khas Bali dengan masakan nasional. Masakan khas kami yang Bali adalah ayam betutu. Nah, ada di sini namanya nasi ayam Kedewatan itu terdiri dari ayam betutu, ayam suwir, telur pinang, sayur urap, sambal, dan gorengan. Ada kacang tanah yang selalu menyertai. Menu nasi ayam Kedewatan membuat orang-orang ingin datang kembali. Dulunya resto ini juga sering dikunjungi oleh Presiden Insinyur Soekarno karena kecintaannya dengan masakan khas Bali. Banyak pilihan lauknya yang disajikan selain menyajikan satu menu masakan ayam garang asam atau ayam betutu, antara lain jenis pepes ayam urap, ayam suwir, sate lilit ayam, oseng ati ampela garing, dan lain sebagainya.
Resto Ayam Kedewatan Ibu Mangku memiliki kenangan tersendiri bagi para pengunjung yang ingin mencicipi warisan cita rasa masakan tradisional Bali. Bila ingin tahu tentang makanan tradisional Bali lainnya, kita dapat berkunjung ke Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Kawasan ini dikenal dengan rumah-rumah industri mengolah bahan baku menjadi bahan makanan yang bervariasi. Sebagai daerah penghasil nangka, masyarakat mengolah bahan dasar nangka menjadi dodol nangka yang legit dan lezat. Dimasak dengan wajan besar, dipanaskan hingga lunak, setelahnya dihancurkan, dan diadonkan lalu dipanggang dengan suhu khusus. Setelah dingin, adonan tadi dipotong-potong menjadi dodol nangka, kemudian dikemas sederhana dan siap untuk dijual. Selain penghasil nangka, Desa Besan juga penghasil pohon lontar aren atau Arenga pinnata, di mana buah ini menghasilkan pemanis alami yang terbuat dari nira atau nektar untuk menghasilkan gula aren. Gula aren umumnya digunakan sebagai pemanis tradisional yang sering disebut dengan gula merah atau gula coklat, brown sugar. Setelah diambil airnya dan dimasak hingga mengental, air olahan gula aren siap dicetak dengan batok kelapa. Ada pula yang mencetaknya menggunakan bambu sesuai selera. Manfaat air aren lainnya juga digunakan masyarakat di Desa Besan sebagai bahan penghasil minuman tradisional dengan cara merebus dan menyulingnya, kemudian mendiamkannya hingga beberapa waktu tertentu sampai menghasilkan minuman tradisional Bali berkualitas. Minuman fermentasi ini legal diproduksi dan dijual belikan hanya di Bali. Minuman tradisional ini disajikan selain untuk kesegaran tubuh, juga melengkapi kegiatan upacara adat. Setelah melihat proses bahan makanan tradisional Bali, saatnya menyantap kopi dan teh hangat menggunakan gula semut merah, gula aren tadi, ditemani dodol nangka yang lezat.
tiba tempat singgah berikutnya, yaitu kuliner tradisional yang terkenal di Bali, yaitu bebek tepi sawah. Sesuai dengan namanya, ciri khas masakan bebek ini diolah oleh pemiliknya sesuai rasa khas tradisional Bali dengan menciptakan suasana restoran berkonsep pedesaan dan persawahan yang asri. Meskipun demikian, cara pengolahan dan penyajian kuliner bebek tepi sawah ini sangat eksklusif dan harganya juga menengah ke atas sebanding dengan cita rasanya. Tak heran, restoran ini sering dikunjungi wisatawan maupun keluarga yang sedang menikmati keindahan alam Bali, sekaligus mencicipi masakannya yang lezat. Daya tarik yang ditawarkan bebek tepi sawah Ubud Restoran, selain makanan lokal, pengunjung juga mendapatkan pengalaman makan di area luar ruangan dengan tata kebun dan taman bernuansa area persawahan, dan ada pula sarana bermain untuk anak. Selain menu bebek goreng crispy-nya yang menjadi andalan adalah sambal matahnya, ditambah dengan sayur kacang panjang yang diberi bumbu santan. Irisan jeruk dan ketimun sebagai garnisnya banyak disukai. Sambal matah merupakan sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai mentah, garam, dan minyak kelapa. Kenikmatan sambal lainnya dapat dipilih juga seperti sambal goreng embe, yaitu sambal yang sebagian besar terbuat dari bawang goreng atau sambal ulek. Kenikmatan sambal lainnya dapat dipilih juga seperti sambal goreng embe, yaitu sambal yang sebagian besar terbuat dari bawang goreng. Atau sambal ulek, yaitu campuran dari cabai merah besar, tomat, terasi, dan garam, siap bikin lidah ketagihan. Selain di Bali, bebek tepi sawah juga memiliki restoran yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Surabaya, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Samarinda, hingga luar negeri seperti Singapura. Selain menu bebek, juga ada menu-menu lainnya seperti ayam, ikan gurame, dan sayur-sayuran tradisional. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Dirga Sulistiawan. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari Bebek Tepi Sawah Restoran yang ada di Batu Belik. Restoran ini berdiri sejak tahun 2014, tepatnya itu di bulan November. Untuk ciri khas bebek itu tersendiri adalah crispy duck, yaitu yang digoreng kering. Cara pengolahannya itu adalah dia digoreng selama 15 menit. Untuk resipinya dan menu yang ada itu adalah terdapat sayur kalasan, terdapat 3 jenis sambal, 1 sambal ulek, yang kedua sambal goreng, dan yang ketiga adalah ciri khas dari tradisional Bali, yaitu adalah sambal matah. Masakan khas tradisional Bali tak pernah membosankan dan dapat dinikmati setiap harinya sebagai makanan pokok buatan orang tua sendiri. Sehingga masakan Bali selalu dikenang dan rasanya selalu melekat di hati, menyatu dengan suasana Bali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.